semua bangkit berdiri. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Shem Kavod Malhuto Leolam Vaed Adonai Sidkenu Baruch Shem Kavod Malhuto Leolam Vaed Adonai Sidkenu Shema Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Yeshua Melech, amin. Yeshua Malki, Yeshua Emet, Yeshua Melech, haleluya. Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Shema Adonai Eloheinu Adonai. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga mempunyai Elohim seperti Engkau yang begitu mengasihi, menyayang dan mencintai kami. Oleh karena Engkaulah kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Engkau telah melawat dan hadir di tengah kami Bapa pada ibadah kami di hari Sabat, hari kenikmatan, hari yang mulia, hari yang kudus ini Bapa. Engkau telah menyatakan firman-Mu ya dan amin, bahwa 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir. Haleluya. Saatnya kami Bapa, anak-anak-Mu di sini mendengarkan firman kebenaran itu. Firman yang hidup, yang adalah Engkau sendiri Bapa. Kami sudah siapkan hati kami Bapa untuk Engkau berfirman. Saya Haposan Utape yang saat ini bertugas, kuserahkan tubuh jiwa raga roh hidupku kepadamu Bapa, supaya Engkaulah yang berkata-kata lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Bapa.
karena satu patah kata pun kau ucapkan, maka firman itu ya dan amin. Teks khotbah yang sudah disiapkan sempurnakanlah Bapa, agarnya itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu Bapa, supaya semuanya ini demi hormat puji kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama pujian tadi, puji Tuhan ya, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini atas kemurahan Tuhan. 6 hari kita sudah beraktivitas, bekerja. Tuhan kumpulkan di hari Sabat ini untuk muliakan, masyhurkan namanya sesuai dengan perintah hukum keempat. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan, apalagi kesaksian dari Pak Johnson sangat luar biasa ya, luar biasa. Dia belajar mempraktekkan firman Tuhan itu lewat hidupnya. Ini ada judul yang saya bikin, berpuasa. Jangan lihat foto saya ya, udah kayak preman foto saya ini, karena ada lebihnya di sini nih, nih sama di sini. Jadi kelihatan gemuk sekali saya. Padahal ini Pak Gembala, foto waktu kita yang sarasehan di Samadi, yang kita rame-rame di sini, ada Pak almarhum, ada Pak Gembala Sudungan, ada yang lainnya. Nah itulah topik yang diberikan Tuhan itu, judulnya berpuasa. Jujur aja, seminggu belakangan saya sudah siapkan, karena kan kami sudah dibagikan petugas yang berkhotbah. Jadi saya sudah siapkan jauh sebelum minggu lalu untuk jadwal khotbah saya pada hari ini. Tapi nggak dapat Bapak Ibu. Ini kesaksiannya. Judulnya ada, tapi baru dapat berapa ayat hilang. Nggak dapat sampai hari Selasa. Nggak dapat juga. Padahal selama seminggu ini saya rasa di tempat tinggal kita masing-masing sudah rada sepi kan ya, karena banyak yang mudik ya. Tahu-tahu saya berdoa, Tuhan saya mau nyiapkan khotbahnya. Apa khotbahnya? Saya buka catatan saya juga. Istri saya bilang, kenapa Pak, pusing? Iya belum dapat ini, saya bilang kan. Padahal saya sudah ada ketik judulnya sama cover-covernya, ada ayatnya, sampai cuman berapa. Pas saya buka topiknya, ada catatan saya tentang puasa, baru saya disegar, ini. Dan kebetulan hari ini ada 2 anak kita atau adik-adik kita yang sedang berpuasa untuk dibaptis ya, Noel ya, sama Priska ya, berpuasa. Inilah dikasih sama saya, topiknya berpuasa, dan diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 14. Oke, lanjut. Berpuasa. Wah, ini udah kayak rambu lalu lintas ya Noel ya. Berpuasa. Apa artinya ini Priska? Logo ini, gambar ini. Coba yang kencang suaramu deh. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena sedang berpuasa. Perboden ya, Noel ya, berpuasa. Oke, lanjut. Arti puasa menurut KBBI. Tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berpuasa itu menghindari makan, minum dan sebagainya dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Karena sedang melakukan, terutama bertalian dengan keagamaan. Karena ada juga puasa tidak minum. Ada puasa yang tidak makan nasi. Ada.
Saya pernah ketemu tuh sama orang puasa dia tidak makan nasi. Jadi makan apa? Saya bilang sayur dan lauk. Giliran dia kami makan pas di restoran Padang, malah porsi sayur dan lauknya lebih hebat ya. Nah, jadi ini tidak boleh makan minum dan sebagainya ya. Artinya selain makan dan minum, segala sesuatu yang akan masuk ke dalam mulut tidak boleh. Artinya seperti itu ya, dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Lanjut nak. Lah sekarang bagi kita pengikut atau anak Yesus Hamasia, emang ada rupanya tentang puasa ya. Karena orang seberang ya, baru-baru ini juga berpuasa. Ternyata ada ya di kitab suci. Di kitab suci, waktu berpuasa bagi umat Tuhan itu ternyata sudah diatur menurut berdasarkan Zakaria 8 ayat 18-19, Imamat 23, 26, 32. Apa aja itu rupanya? Yaitu pada bulan keempat, yaitu Tamus, bulan kelima bulan Ab, bulan ketujuh Tisri, bulan ke-10 Tefat. Di luar ini boleh Pak Aposan? Boleh. Boleh di luar ini kita berpuasa, yaitu seperti pada hari ini untuk baptisan, atau apa lagi ada pergumulan untuk mencari jodoh, contoh ya, baik yang laki-laki, anak laki-laki grafirat maupun wanita-wanita yang ingin berjodoh bisa berpuasa. Apalagi lagi bergumul untuk sekolahnya, lagi ujian kan? Sekolah bagi yang mau nanti UTBK seperti Maria bergumul puasa, yang mau naik kelas mau ngikutin ujian naik kelas bisa berpuasa. Apalagi puasanya untuk masuk mendapatkan pekerjaan itu bisa ya. Priska ya puji Tuhan langsung dapat pekerjaan ya dek ya, begitu di wisuda, tinggal syukuran yang belum. Nah itu kalau sudah dikasih Tuhan sesuai keinginan, jangan lupa syukuran. Jangan nanti dibilang seperti orang yang 10 itu, kemana yang 9 lagi? Ya, oke. Jadi ada rupanya diatur Bapak Yahweh jadwal puasa kita, yaitu bulan keempat, kelima, ketujuh dan ke-10. Oke, coba lanjut nak. Tadi bulan 4, 5, 7 dan 10. Ini saya ulang yang kemarin, bulan 4, bulan Tamus. Periodenya kapan? Juni dan Juli. Juninya tanggal berapa? Nanti ada itu. Tamus itu bulan Ab juga ya. Juli dan Agustus. Masuk ke bulan berapa tadi? 7, Tisri. Nah, September, Oktober, bulan 10 Tefat. Nah, cuman jangan juga pada saat kita lagi Tisri, tahun baru kan ini seperti tempo hari saya bilang bahwa kalender Yahudi ini unik. Kalau Gregorian tahun barunya di bulan 1, tapi kalau di Yahudi malah bulan 7 tahun barunya. Pada saat ini nggak boleh puasa Bapak Ibu. Karena apa? Itu masa gembira, pesta, betul. Sama juga nanti pada saat perayaan Rosh Hashanah, peniupan sangkakala. Nggak lucu orang lagi peniupan sangkakala kita puasa kan. Nah ya, jadi bentar lagi nih, ini Mei, Juni nanti kita puasa, Juli, Agustus ada, bulan 7, September, Oktober, dan bulan 10 Desember, Januari. Oke lanjut nak. Nah ini yang penting ini, khususnya untuk Noel dan Priska. Jangan kayak tetangga itu berpuasa dia hormati yang puasa. Lah, ngapain mesti diumbar-umbar ya? Yang penting kalau kita lagi berpuasa berdasarkan Matius 6, 16, 18 dan Yesaya 58 ayat 1 sampai 14. Apa ini yang pertama Noel? Jangan
Jangan murah muka kita atau aja. Jangan langsung mukanya langsung loyo gini. Kenapa Pak Noel? Lagi puasa ku Pak. Si Priska juga mukanya langsung loyo. Kenapa kok Pris? Kata bapaknya. Lagi puasa ku Pak. Emang bapak nggak tahu, lihat mukaku dong gitu ya. Biasa cerah gitu kan, ceria. Toto langsung loyo, dia lemas. Kok sakit Priska? Kata bapaknya. Enggak Pak, mah aku lagi puasa. Emang nggak lihat aku puasa, lemas di badanku gitu kan. Ya. Kedua, minyaki kepalamu dan cuci muka. Ini ada di pengkhotbah. Ini kayak saya ini, rambut saya ini saya kasih minyak ini, Pak Gembala juga. Jadi biar rambut kita itu kinclong, ya. Cuci muka, kalau lemas cuci muka Noel. Udah gitu, pada saat kita puasa, nomor 3, jangan kita juga mengurus urusan kita. Kalau puasa ya puasa, jangan lagi puasa umpamanya, aduh masih banyak nih PR saya nih atau tugas dari guru, ya kan? Bagaimana ya lagi puasa kita, umpamanya hari ini ada beberapa kita orang tua lagi puasa. Pada hari Senin pemasukan dokumen tender ini. Gimana ya, aku belum dapat harga ini dari distributor atau prinsipal. Lalukan dulu itu semua, ya. Gimana ya, nggak masuk aku hari Senin, izin aku dimarahin nggak sama kepala sekolah nanti ya, seperti itu, ya. Jangan, kalau puasa kita puasa, jangan mengurus ini. Yang keempat apa? Jangan mendesak-desak buruh. Ini bagi seorang pengusaha ini atau tuan dan nyonya di rumah. Kalau kita punya pembantu, ya Pak Yakub atau Bu Felni, kalau lagi puasa, janganlah ada pembantu di rumah, kerjain sana, kerjain sini, biarin aja pada hari itu ya, lagi puasa. Atau Pak Gembala seorang direktur juga, ada karyawannya sampai 50, harus kalian selesaikan gini ya. Jangan ya, kalau puasa fokus ke puasa. Ini juga sama ini, jangan berbantah. Berbantah artinya sedikit boleh sinonimnya melawan ya Pak Gembala ya. Noel berdoa kalau lagi puasa, sabar mak, lemas badanku ini, aduh udah gak lapar perutku. Si Priska juga, Pris udah berdoa kok nak, mama ini sibuk banget sih, nanya-nanya melulu gitu ya. Jangan berbantah-bantah, karena harus kusuk apa sih artinya? Fokus, harus pikiran kita itu terpusat kepada puasa, kepada Tuhan ya, jangan berbantah. Aduh udah jam berapa ini ya, masih lama nggak jam 6 ya. Ya, lanjut nak. Apalagi, wah ini yang lebih parah ini. Jangan pula lagi puasa berkelahi, ya. Berkelahi ini bukan hanya dengan orang di luar rumah, antara kakak dan adik pun bisa, ya kan? Kalau si Priska kena anak tunggal nggak ada saingannya, atau mungkin paling kalau tiba-tiba dipakai mamanya barangnya kan, mama pakai barangku ya, nggak ngomong-ngomong ya, balikin mak. Atau si Noel sama adiknya siapa? Si Magda ya, mau dihajarnya pula pada lagi puasa. Jangan, tunggu aja selesai puasa. Nah itu pun jangan ya. Udah berkelahi pasti ada memukul, ada lagi meninju. Waduh, jangan meninju dan memukul. Soalnya di sini kalau meninju, ngeri-ngeri sedap juga. Di grafik ini ada mantan petinju soalnya. Ya, jangan kita memukul, meninju dan dengan semena-mena kalau lagi puasa. Selanjutnya, ini yang penting malah, kita harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa belenggu? Belenggu itu ikatan kalau saya tidak salah. Ya, ikatan-ikatan apa yang ada pada diri sendiri kita yang berpuasa terhadap kelaliman. Lalim itu dengan serakah dan congkak, Pak.
Pak Gembala? Hampir ya. Umpamanya si Priska kena anak tunggal, Pris bagi duitmu dong pinjam. Nanti mama nggak bakal disamakan dengan orang Parisi dan ahli-ahli Torah. Iya ya, kisahnya kan di apa itu kan raja yang lalim, ada ya raja yang lalim ya Pak Dahlan ya. Nah, ini lagi melepaskan tali-tali ikatan. Kuk itu ikatan ya, kuk. Coba di belakang itu ada fotonya nak. Yang buat kerbau itu. Kan di atasnya. Terus. Ini kuk. Nih. Ini digunakan untuk kalau para petani membajak sawah, inilah kuk itu. Diikatkan pada kedua sapi atau kerbau supaya mereka jalannya sama seiring, tidak lari ke sana satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Jadi seiring, tidak juga orang itu bisa saling tubrukan, karena sudah ada ininya. Jadi nggak akan mungkin ini jadi berantem orang ini dua atau berkelahi, yang ini nyuruk ini atau ini nyuruk ini, enggak, karena sudah ada pembatasnya di sini. Nah, mereka akan berjalan jika sudah dicambuk sama si yang punya. Oke, lanjut kata ini kuk ya. Nah, melepaskan tali-tali kuk. Tali-tali kuk adalah tali-tali yang mengikat kita ya. Apa itu yang mengikat kita? Contoh, kita tidak tahu ini bahwa sebelum kita lahir sudah dipersembahkan kepada roh jahat oleh bisa nenek moyang, kakek, leluhur kita, bahkan bisa juga dengan orang tua kita. Itu masih banyak terjadi di daerah-daerah yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah, Salam, selamat datang. Ya, jadi di sini harus kita melepaskan tali-tali kuk. Ini kalau nggak dilepaskan, coba kalau lupa habis membajak umpamanya kerbau atau lembu tadi itu, kalau lupa si petaninya melepaskan itu kuknya dari kerbaunya atau sapinya, gimana nasib sapi atau kerbaunya itu? Ya kan, mati. Dan lucunya nanti kalau mati yang satu, yang satunya tersiksa enggak? Tersiksa, karena dia pasti akan gini-gini kan, karena ini belum dilepas, kan saling ketergantungan kalau sudah dipasang kuk itu ya. Nah, ini harus kita lepaskan. Nanti mungkin kalau ini saya akan bantu nanti ya, kita akan diskusi bersama Pak Gembala juga selesai ibadah ya, sebelum kita nanti ke pembaptisannya. Nah, ini tali-tali kuk. Kenapa? Karena ngeri loh kalau orang yang tanpa pengetahuannya, bahkan sebelum dia lahir ternyata dia sudah diserahkan atau diamanatkan kepada si jahat. Orang kampung itu seringnya, kalau ingat kita dulu kan almarhum Opung sering bilang, oh si Bagot di Damang Dopung kan gitu ya Pak Gembala ya, tolong jagainlah anak cucuku ini. Cucunya aja belum lahir ya kan, nggak ngerti apa-apa. Nah, itu harus diingat ya bagi kita semua, dan terutama anak kita yang mau dibaptis yang lagi puasa. Nah, kita merdekakan orang yang teraniaya. Bukan berarti teraniaya di penjara ya. Apa yang teraniayanya? Jiwanya. Contoh di Yeskiel itu ada tertulis bahwa nenek-nenek sihir, orang jahat itu mengikat jiwa dengan memakai apa? Tali-tali pengikat, gelang-gelang, baik di tangan maupun di leher dan di kaki. Nanti saat belajar kita diskusi sama Pak Gembala juga,
nanti kita cari ayatnya. Tapi Yeskel itu ada, Pak Dahlan mungkin tahu tuh Yeskel berapa. Tali-tali jimat ya, mengikat. Itu harus kita lepas. Waktu kita pelayanan dulu tempo hari Pak Trisno, susah ya terbakar ya. Susah terbakar. Kenapa? Selain itu sudah berisi, juga itu kan sudah kotor sekali ya. Di situ dakinya, sabunnya, di situ kalau kita sampo nempel juga di situ. Di situ keringat orang yang memakainya. Kalau yang di kaki pada saat dia jalan cuma pakai sendal, di situ ada debu. Kalau dia injak lumpur, di situ lumpur juga. Jadi segala macam hal yang kotor akan pasti nempel di situ. Karena juga akibat itu, karena itu kan tali-tali kuk ya. Ya si jad itu kan nggak suka sama yang bersih. Benar nggak? Si jad itu pasti akan suka yang kotor. Dan pada saat itu dimusnahkan dengan dibakar, baunya itu, tidak terkatakan lagi. Bahkan dia bisa, dia itu seperti petasan meletup, ya. Nah, ini juga yang teraniaya, jiwanya teraniaya, bisa. Nah, ini nomor 11 sama dengan nomor 9. Nah, ini mecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Kalau ada di kita makanan, minuman, dan kebetulan itu sesuai takaran kita berlebih, ada orang yang datang kepada kita minta makanan, ya kita kasih. Kayak tadi kesaksian Pak Johnson, luar biasa itu, dia memberikan makanan, minuman, bahkan baju dia berikan. Lu udah sultan dia. Pakaian pun dikasih ke orang, katanya kan beras. Coba luar biasa itu, apa yang dilakukan Pak Johnson tuh, udah kayak sultan ya, bagi-bagi baju segala macam ya, memecah-mecah roti. Jadi kalau ada kita, bahkan pada saat kita mau makan pun ada datang orang miskin, mau itu pengemis atau apa, ya relakan piring yang mau kita makan ini kita berikan. Sorry, maaf, bukan piringnya ya, makanan yang di piring itu kita berikan kepada mereka, bisa, nggak apa-apa, karena kita masih bisa menahan daripada dia yang sudah katanya 2 hari belum makan. Lanjut nak. Nah, ini juga 13, membawa orang miskin yang tidak punya rumah ke dalam rumah kita. Tetapi dilihat ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini tidak semua orang miskin bisa masuk. Kita sebagai anak Tuhan, kita lihat dulu orang miskinnya. Kalau orang itu miskin oleh karena perbuatan si jahat, sudah banyak roh setan di dalamnya, kalau kita bawa ke dalam rumah kita, menjadi apa itu? Bom waktu, satu. Jadi bumerang. Ya. Terlebih mungkin kita orang tua kuat imannya, anak-anak kita kuat tidak? Belum tentu. Baik yang kecil seperti anak Pak Trisno masih kecil-kecil, pamai Pak Trisno bawa sesuatu benda, atau orang seperti gini yang sudah memang kerasukan roh jahat, katakan Pak Trisno dan istri kuat, anak-anak kuat? Belum tentu. Bahkan Pak Yakub dan Bu Feli, apakah si Manil udah pasti kuat dan si Magda udah kuat? Belum tentu. Jadi ini tidak semua orang miskin ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu orang miskinnya. Kalau kayak di Jatimulya itu ada ya Pak Johnson yang orang gila itu ya, yang ibu-ibu itu kan, itu udah kerasukan roh setan. Ya jangan pula kata firman Tuhan ada itu mbak orang miskin dibawa ayo ke rumah makan ya. Oh, udah selesai ya. Selanjutnya ini kayak Pak Johnson yang beri pakaian pada orang yang telanjang. Pengertian telanjang di sini bukan berarti sama sekali tidak berpakaian ya, artinya yang memang kalau kita lihatnya pun bajunya udah compang-camping, robek segala macam, koyak, artinya sudah tidak layak lagi, bahkan memang benar-benar pun itu aja bajunya walaupun belum sobek,
tapi itu aja bajunya. Ya, kalau kami dulu di laki-laki dulu ada istilah side A side B, luar dalam, putar balik. Nah, Pak Gembala dan Pak Trisno ketawa, dia ngerti maksudnya. Kita pakai nih, udah 2 hari kotor, kena nggak punya, ini kita balik. Ya, itu namanya side A side B, bagian dalam bagian luar. Oke ya. Ini juga tidak menutup diri pada saudara sendiri. Jangan pula kita lagi puasa, ya, kita menutup diri kepada saudara sendiri. Kita menang, kamu sana deh, kamu imannya kan belum seperti kami, kalian masih manggil nama dewa air, kami sudah ini. Jangan ya, jangan. Kami beribadahnya hari ini, kalian hari itu. Jangan juga. Justru di saat puasa itulah kita harus membuka diri, kita jelaskan, kita terangkan, kita beritahu mereka kepada saudara kita sendiri yang kebetulan datang ke rumah kita, atau mungkin memang kita disuruh Tuhan untuk menginjil ke situ, kita sampaikan ya. Jangan langsung kita anggap diri kita itu sudah berada, kita sudah suci lah, sudah kita yang paling diberkati lah, kita yang dipakai Tuhan lah, ya, kita yang mengerti firman lah, yang hanya tahu kebenaran lah. Selamat datang Pak Tony. Jangan, karena masalah waktu hanya Tuhan yang tahu, ya. Kita 1 jam lagi, kita nggak tahu nih gimana keadaan kita. Tapi kita oleh karena dalam nama Yesus HaMashiach, Elohim Yahweh Besem Yesus HaMashiach, kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita pasti dilindungi dan dipelihara, ya. Seperti itu. Tidak menutup diri kepada saudara. Anggaplah dulu kita pun seperti itu beberapa tahun yang lalu. Amin. Jangan karena kita mendapat kasih karunia dari Bapa tentang segala sesuatu, firman-Nya dibuka, kita langsung anggap mereka itu kayak orang seberang bilang selalu dikit-dikit kafir lah. Padahal kata Pak Yakub, kafir itu kayak firman. Ya Pak Yakub, saya nggak tahu entah dari mana ini dapat Pak Yakub istilah kafir itu dari jadi kaya firman. Hah? Ya, oke, ada 15 ya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita kalau saat lagi berpuasa. Dan juga jangan tidur terus. Jangan kena puasa tidur terus. Jangan ikut-ikut semboyan orang seberang ya, karena mereka dikit-dikit apapun ibadah. Benar nggak Pak Trisno? Tidur pun kata ibadah. Ya Pak Gembala ini ketawa senyum terus nih Pak Gembala ini. Senang saya. Berarti ini iya. Ya, harus gembira loh, senyum. Priska, Immanuel senyum ya. Jangan bermuram muka seperti yang poin 1 tadi. Jangan cemberut. Ya. Nah, lanjut nak. Ini dia. Emang apa sih gunanya, untuk apa kita berpuasa? Coba, ada berapa poin ini? 5. 1, memperbesar iman. Ada di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Padahal ingat ini Pak, tentang apa Pak? Ya? Ada yang lain? Ini tentang mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan sakit ayan. Ya. Jenis ini tidak dapat diusir tanpa berpuasa dan berdoa. Memperbesar iman. Kenapa? Pada waktu itu kan Tuhan Yesus bersama muridnya kan berdoa. Benar ya? Ada berapa muridnya yang dibawa?
3. Berarti sisa ada berapa? 9. Pada saat Tuhan Yesus dan muridnya yang 3 itu berdoa di suatu tempat, yang 9 itu kan di bawah ibu-ibu. Ada ibu-ibu datang bersama anaknya kan? Dan mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu dari tubuh si anak. Ya kan? Pada saat Tuhan Yesus dan muridnya selesai berdoa, mereka mengatakan, "Tuhan, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir?" Jawabannya apa Pak Yakub? Karena kalian kurang percaya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berpuasa dan berdoa. Jadi memperbesar iman. Kalau Yakobus 2 ini tentang mintalah ya, kalau nggak salah saya. Ya, mengubah posisi. Kalau ini pasti ingat semua ya, kalau Ester 4 ayat 16 tentang apa? Padalan bagaimana Ester meminta pamannya Mordekai menyuruh semua kaum Yahudi berpuasa selama 3 hari supaya dia bisa menghadap raja. Karena kalau menghadap Raja Ahasiweros itu, kalau tidak dipanggil raja, siapapun yang lewat di depannya itu, kalau tidak berkenan, dia harus dihukum mati. Ya, juga di samping itu peristiwa ini supaya untuk menghukum panglima itu siapa namanya? Haman. Haman apa Naaman? Haman seingat saya. Naaman itu ininya si itu Pak Elia ya. Nah, ya. Haman, karena Haman berencana membunuh kaum Yahudi. Yang akhirnya sula yang dibikin si Haman untuk Mordekai, akhirnya malah dia sendiri yang disulapkan di situ ya. Kalau Yunus pasti ingat semualah. Bagaimana begitu Nabi Yunus memberitahu bakal ada Tuhan kirimkan bencana, mereka juga berpuasa selama 3 hari. Sampai-sampai bukan hanya manusia yang berpuasa ya, hewannya pun berpuasa. Itulah hebatnya Niniwe itu. Hewan 3 hari lah hewannya itu tidak dikasih makan. Ini mohon maaf nih. Tahu kita binatang babi kan? Babi terlambat aja kasih makan, ributnya nggak ketulungan. Mungkin anak-anak kita kayak Maria, Immanuel, Magda, Priska, bahkan Ibu Heni lah ya. Tapi kalau kita tanya senior kita, orang tua kita Pak Aritonan dan istri Ibu, kalau dibilang masalah babi, wah benar nggak Kak? Bang, babi itu terlambat 10 menit aja dari jadwal dia makan. Wow, ngengok. Apalagi ini kalau 3 hari Bapak Ibu. Ya, Bu Felni, bayangkan Ibu 3 hari babi itu tidak dikasih makan, ributnya cemana itu. Tapi Niniwe demi bencana yang akan diturunkan Bapak Yahweh kepada mereka oleh karena kedegilan hatinya dan ketidaktaatannya kepada Bapa, makanya diutus Nabi Yunus, karena kota Niniwe itu akan dimusnahkan. Nah, ya. Tapi kalau cerita Yunus pun memang ada uniknya, karena ada juga kesalnya si Nabi Yunus kan, benar ya. Karena dia tahu nggak mungkin Tuhan kau musnahkan Niniwe itu, karena kau sayang dan kasih. Dan ternyata yang benar kan sedikit, kalau bahasa kita ininya gondok lah ya. Nah, duduk selesai itu duduk dia di itu kan, kena panas dibikin Tuhan ada tumbuhan menjalar tumbuh, senang dia. Kena teduh kan, toto besoknya dibikin Tuhan ada ulat mati, ngamuk juga dia. Nah, kalau Yohanes 17 ini saya kurang hafal. Nih, menjauhkan malapetaka. Nah, ini juga termasuk Yunus ya, Yunus bab 1 sampai 4. 2 raja-raja ini bagaimana dulu, kalau saya tidak salah Daud ya. Ini menjauhkan malapetaka.
Coba bisa ada yang bantu saya baca 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Ada yang udah dapat? 1 Raja-Raja 21 ya. Sementara kita sama-sama tahu bahwa Raja Ahab itu adalah raja yang apa? Yang jahat. Kalau di ayat 26 kita baca atau 25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, karena ia telah dibujuk oleh istrinya siapa? Isabel. Raja Ahab aja yang jahat, begitu mendengarkan hukuman dari Bapak Yahweh, dia mengoyakkan jubahnya, dia berpuasa. Nah, kenapa dia berpuasa? Karena untuk menjauhkan malapetaka, karena sudah ada malapetaka yang akan diturunkan Bapak Yahweh kepada keluarga. Itu bisa ya. Contoh, kita pun sekarang sebenarnya banyak, nantilah kita sharing lebih lanjut, karena ini sudah akan mendekati masa itunya, banyak malapetaka akan terjadi ya. Ya, kita perlu ini melakukan puasa untuk ini. Ini mengalahkan musuh. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 37. Ini tentang 2 Tawarik ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Bagaimana dulu kita tahu bahwa Moab dan Amon itu adalah musuhnya dari bangsa Israel. Siapa yang ingat? Siapa yang minta sepiring kacang? Dari Esau, ya. Moab, Amon itu dari Esau. Nah, sama yang terakhir itu masalah bertobat. Di Yoel juga bertobatlah, Yoel 1 dan inilah ada 5 poin. Gunanya kita berpuasa ya. Pertama, memperbesar iman. Kedua, mengubah posisi. Mengubah posisi ini, pengertian posisi, jangan pula nanti jadi ada pemikiran kita, saya berdoalah, berpuasa, saya mengubah biar posisi, biar saya bisa gantikan Pak Asudungan sebagai gembala. Jangan Bapak Ibu ya. Tidak semua karena dibilang kok banyak Pak Aposan ada berpuasa mengubah posisi. Bukan. Tidak semua perihal kejadian bisa dalam hal ini ya. Contohnya apa? Kayak tadi itu Esther dan Yunus. Ya. Bagaimana ada persoalan kita umpamanya. Karena sudah Esther tahu dan Mordekai pamannya bahwa si Haman, karena dia mendapat kepercayaan Ahasiweros, raja Babel itu, mau dimusnahkanlah semua kaum Yahudi.
Ya, karena memang Mordekai itu tidak pernah tunduk kepada si Haman. Ya, Haman itu panglima loh. Kalau di sini mungkin sama seperti Andika Perkasa ya Pak ya, panglima TNI ya. Artinya dia punya pasukan. Sedangkan Mordekai, pamannya si Esther itu, atau sebelum Esther siapa namanya? Ada yang ingat? Hadasa. Ya, adalah orang yang bekerja di istana. Ya. Jadi jangan mengubah posisi itu kita artikan semua hal ya. Tapi pakailah untuk sesuatu yang baik seperti Esther dan Yunus. Ya. Tapi nggak usah lah umpamanya jadi menggantikan Pak Sekja, menggantikan bendahara. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan tetap akan pilih. Contoh Nabi Daud, maka jarang orang tahu arti berpuasa, bisa untuk mengubah posisi dan menjauhkan malapetaka. Yang paling tahu orang memperbesar iman, mengalahkan musuh dan bertobat. Hanya itu. Bahkan kalau kita perkecil lagi lingkupnya, hanya memperbesar iman dan untuk bertobat. Kalau orang jahat, berpuasalah kau biar bertobat, gitu kan? Nah, ya, lanjut. Nah, wah ini yang baru, ini yang pentingnya nih. Ayat topiknya nih. Puasa yang benar dan puasa yang palsu. Ini Pak Aposan ngada-ngada nih. Ya namanya puasa Pak Aposan ya nggak makan nggak minum lah. Kok ada pula Bapak bilang yang palsu dan yang benar? Sok-sokan ini. Emang apa rupanya ciri-cirinya, tandanya puasa benar dan puasa yang palsu? Kayak uang aja, ada yang palsu ada yang benar gitu. Ya kan? Ternyata firman Yahweh itu betul ada yang palsu. Sesuai di Yesaya 58. Apa yang palsu? Saat puasa, ini ayat 1 sampai 5 ya, poin ini ya. Saat puasa masih mengurus, melakukan pekerjaannya. Saat puasa masih mendesak-desak buruh atau karyawannya. Saat puasa masih berbantah dan berkelahi. Saat puasa masih melakukan tindakan kasar memukul orang dengan semena-mena. Kalau kita baca Yesaya 58 ini mulai 1 sampai 5, mereka sudah melakukan ini. Tapi puasa, makanya dibilang di ayat 6, mengapa kami berpuasa tetapi engkau tidak mengindahkannya? Apa jawabannya situ? Coba baca, bantu saya 58 ayat 6. Ayat 6, bukankah berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau sebelumnya coba ayat berapa? Ayat 3 ya, oke. Ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Satu, mana dia, ada nggak? Ya, lanjut. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ada nggak? Ada. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Waduh, ini malah berkait. Kalau tadi ada tuh bertinju lagi ya, Pak Yakub ya. Ditonjoknya orang rontok giginya 2. Lanjut. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Tidak, karena dia walaupun berpuasa tidak makan tidak minum, tapi ini tingkah lakunya. Dan ternyata ada tertulis, engkau masih bertinju katanya Pak Yakub, walaupun berpuasa. Ini berarti puasa apa ini? Palsu. Kenapa tadi di ayat berapa tuh? Balasannya mah? Tetapi yang diinginkannya puasanya seperti? Sungguh-sungguh itu kalian engkau sebelum berpuasa. Stop dulu. Inilah orang yang berpendapat kami sudah melakukan ini Tuhan, kami berpuasa tapi tingkah lakunya masih kayak gini. Ya,
Lanjut baca. Sungguh. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, Ah. mengadakan hari yang berkenan kepada Yahweh? Ah. Bukan. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki Stop. ialah Lanjut nak. Lanjut ininya. Berpuasa yang dikehendaki berarti yang kukehendaki kata Bapak Yahweh, benar kan? Berarti itu kategori puasa yang benar. Ini mulai ayat 6 ya. Ah, baca mak satu. berpuasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, Ini belenggu-belenggu kelaliman seperti tadi. Lepaskan tali-taliku. supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya Ini juga poinnya. dan mengatakan setiap Oke. supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar, Oke. bawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Oke. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Iya. Ini yang harus kita lakukan di saat kita berpuasa. Kalau Pak Johnson nggak puasa pun dia sudah memberikan roti tadi ya. Makan ada tadi Cok, naik ke atas dulu nak. Ini cara mantap nih Pak Johnson nih Pak John. Ya, padahal tidak puasa dia. Bagaimana kalau lagi puasa dia melakukan itu? Weh, biarlah Tuhan yang menilai. Amin. Amin. Ya. Ini harusnya kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya. Berarti dalam arti dari 8 tadi itu semuanya merupakan ada suatu tindakan, perbuatan. Jadi walaupun kita berpuasa, jangan hanya berdiam diri di rumah. Apalagi jangan tidur. Bisa kita melakukan hal-hal seperti ini. Memberikan pakaian. Memberikan pakaian itu berarti kita action. Bukan berarti yang mau pakaian sini ya. Enggak akan ada itu. Datang ke rumahku, aku lagi puasa nih, enggak makan, enggak minum. Sesuai perintah Tuhanku, kami harus memberikan pakaian kepada orang telanjang. Datangnya, ada yang datang enggak kalau gitu? Enggak ada. Ya, ada 7 atau 8 tadi ya. Perbuatan, action yang harus kita lakukan seperti di ayat berapa tadi, Ma? Ayat 6. Puasa yang kukendaki adalah berarti Bapak Yahweh menginginkan kita berpuasa dengan melakukan yang 7 tindakan tadi ya. 8. Amin. Oke, lanjut. Baru ini paten nih. Kalau kita sudah melakukan yang 8 tadi, ada nggak upahnya? Pasti ada. Bapak kita itu mengertilah, ya. Bahkan apa buktinya dia mengerti? Bu Pelni, ada yang tahu? Dia sangat mengerti kita. Sebelum lidah bibir mulut kita mengucapkan, meminta pun, dia sudah mengerti. Di Korintus berapa itu padalan? Apa yang belum pernah kau lihat? Hah? Ya. Tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan, sudah disediakan. Ya. Sudah disediakan. Dari penciptaan, siapa duluan diciptakan? Berkat dulu apa manusianya? Hah? Kebutuhan dulu kan? Baru manusia orang hari ke-6. Iya kan? Nah itu. Ya. Jadi itulah hasil yang kita dapat kalau kita melakukan seperti di ayat 6 tadi. Puasa yang kukendaki adalah yang tadi. Hasilnya apa? 1. Terangmu akan merekah seperti fajar. Fajar tahu nggak fajar? Matahari mau terbit apa tenggelam? Terbit. Terangnya itu luar biasa ya. Dari jauh kita lihat, apalagi sekarang jam 9 udah panasnya pun nggak ketulungan. Terangmu akan merekah seperti fajar. Terang loh. Ya. Kedua,
lukamu akan pulih segera. Luka bukan berarti kalau jatuh habis main bola luka lecet Noel langsung sembuh kena berpuasa. Bukan luka itu ya. Luka yang dimaksud di sini, coba mundur tadi nak, adalah terus luka itu yaitu apa? Membuka belenggu-belenggu. Pada saat kita membuka belenggu kelaliman dari diri kita, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit loh. Sakitnya itu di sini. Loh, kenapa? Kalau seseorang keluar dari comfort zone, wes maaf, saya menggunakan bahasa Tapanuli nih. Tahu comfort zone? Area aman, area nyaman yang kita sudah lakukan bukan sekali dua kali dan itu sudah menjadi habitat di dalam hidup kita. Ternyata kita harus keluar dari daerah itu, lingkungan itu, lingkaran itu. Oh, repot, susah dan sukar kita harus keluar. Contoh apa? Mohon maaf ya. Ada orang yang cuma mandi 1 kali sehari kan? Benar nggak? Banyak kata Pak Sekja. Bagi yang cuma mandi 1 kali sehari, dia udah nyaman. Ah, nggak apa-apa kok badanku. Ternyata pada saat dia bertemu dengan seseorang atau menghadiri suatu pertemuan, ada nggak efeknya kalau dia cuma mandi 1 kali sehari? Apa itu? BB, bau badan. Disemprot pun dengan minyak wangi, bau badannya itu tidak akan hilang. Kenapa? Kalau parfum bertahan, kalau yang wangi, kalau yang mahal itu 5 jam pun belum hilang ya Pak Gembala ya. Tapi kalau yang abal-abalnya, yang penting wangi, gitu kan, sejam pun nggak akan hilang ya Bu Yohana. Udah hilang ya Bu Yohana ya. Yang abal-abal, benar nggak Bu? Kita fair-fairan aja. Pergilah dia di rumah disemprotnya cerot gitu. Tahu-tahu pergi dia ke sebuah pertemuan, kena macet seperti tadi kepada mau ke gereja ini, kena macet semua. Ya kan? Nyampe sana udah hilang aroma parfumnya. Yang muncul aroma apa? Parfum apa? Badannya. Nah, pada saat orang menasihati dia seperti itu, jangan kau gini. Wow, ngelawan itu Bapak Ibu. Serius. Nah, jadi kalau pada saat kita membuka belenggu kelaliman kita, melepaskan tali-tali kita, mematahkannya terutama. Jadi maksud saya begini, ini nomor 1, nomor 2, nomor 4, ini untuk diri sendiri ya Bapak Ibu. Tapi kalau nomor 3, nomor 5, nomor 6, ini tindakan ke orang lain ya. Walaupun ini semua tindakan, tapi ada untuk diri sendiri, ada untuk orang lain. Nah, ini untuk orang lain ini. Jangan. Nah, pada saat mengakui dosa-dosa perbuatan kita yang tadi itu belenggu kelaliman, talikuk. Wah, di sini ini frontal. Serius. Bahkan untuk mengaku dosa kita sendiri, pengalaman saya sama almarhum, makanya daripada kau lepas kucekiklah lehermu katanya, menjeritlah dia gitu kan. Nah, baru kita thinking, kita usir si roh jahat. Nah, makanya tadi saya bilang pada saat kita melakukan tadi itu belenggu kelaliman, kuku itu dosa kesalahan, terus yang ke itu nak lanjut, terus. Nah, inilah yang dibilang luka kita akan segera pulih. Bagaimana caranya? Tuhan akan menghibur. Udah disembuhkannya, nggak tunggu nanti. Contoh yang paling nyata nih, setiap tahun pasti Mama Sirepa tahu. Pada saat mau bulan puasa, bagi yang seberang, ribut nggak masalah pertanyaan, bagaimana Pak, saya kan punya mah akut ini, bisa nggak puasa? Benar nggak Mama Repa? Mak Repa, benar kan? Tentang masalah sakit mah yang selalu diobrolkan. Padahal
Kalau kita berpuasa, otomatis sembuh. Tuhan nggak bohong ini nih, sembuh. Ya, oh mati dong saya nanti, nggak makan saya, karena nggak puasa, karena kita puasa. Nggak puasa aja pun mah saya kumat, ini akut lagi, saya harus minum obat ini Pak Dokter, Kiai, Ustadz segala macam. Mereka bertanya ya kan, dan itu selalu tiap tahun menjadi pertanyaan yang sangat apa ya? Kita sama-sama artikan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa luka kita akan pulih, sembuh ya. Dan yang ini, kebenaran akan menjadi barisan depan. Apa ini maksud dengan kebenaran akan menjadi barisan depan? Yohanes berapa itu Pak Dalan? Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran. Sebab dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia dengar dari Bapa, itulah yang dia sampaikan kepada kita. Jadi ini, kita akan dibawa kepada ini. Dan itu menjadi barisan depan kita. Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita pada seluruh kebenaran ya. Nah, kalau ini yang 4, kemuliaan Bapa Yahweh menjadi barisan belakang. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjabarkan? Kalau tadi barisan depan kebenaran, barisan belakang kemuliaan Bapa Yahweh. Artinya, setelah kita mendapat kebenaran daripada Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, akibat kita berpuasa yang benar tadi, maka setelah kita melakukan itu semua, biarlah itu menjadi kemuliaan, puji hormat bagi Bapa Yahweh. Itu ya. Benar ya? Jadi itu sudah menjadi barisan depan. Contoh, pelayanan. Tuhan berkenan melepaskan seseorang daripada roh jahat. Orang itu dibuat merdeka. Yang dilihat orang apa? Bahwa orang itu sudah bebas dari roh jahat. Siapa yang bebaskan? Bukan hambanya, tapi Tuhan lewat hambanya. Setelah orang itu pergi kan, setelah pelayan hamba Tuhan itu pergi dari rumah orang itu, baru ditanya, udah sehat kok ya? Kok bisa ya? Padahal kok bertahun-tahun ya? Kok sudah banyak kok pergi ke sana berobat sana? Benar nggak Pak Gembala? Kita real aja ya. Siapa yang menyembuhkan kau ya? Berapa kau bayar dia? Nah, itulah yang menjadi kemuliaan bagi Bapa Yahweh menjadi barisan belakang. Kenapa dibilang barisan belakang? Karena itu sudah terlewati, sudah terjadi. Orang hanya melihat yang belakangnya, ya. Kalau tadinya poin 3 kebenaran, kita dibawa nih seperti tadi. Apabila roh kebenaran itu datang menuntun kita kepada seluruh. Nah, akibat perbuatan yang sudah kita lakukan karena berada dalam kebenaran, inilah menjadi kemuliaan. Biarlah seluruhnya menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Yahweh. Nah, kalau kita memanggil Bapa Yahweh, dia akan menjawab apa? Coba lanjut nak. Dia akan menjawab kita. Dan kalau kita berteriak minta tolong, apa dijawabnya? Ini aku. Ini aku Haposan. Ini aku Hasudungan. Mohon maaf ya Pak ya. Kalau saya, ini aku Yakub. Ini aku Mariana. Ini aku Felni. Ini aku Johnson. Ya? Nggak dibilangnya ada apa nak? Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi ini kata-katanya. Tertulis nggak ini? Coba baca dulu. Bantu saya baca. Tertulis nggak? Ini mungkin bisa-bisanya Pak Aposan ini. Yesaya 58 tadi. Kalau tadi kan sampai 5. Coba baca 7 dan 8. Atau 9 lah. Ini benar, ini aku. Artinya ini aku itu, kalau kita sama anak kita, Pak gitu kan, ya nak, menyatakan dia tidak jauh, dekat, ya gitu ya Pak Gembala ya, dan selalu berada di sampingnya. Cuma
Karena nggak kita lihatnya Bapak Yahweh ini, wah kalau kita lihat wah, mati kali kita ya. Baca, coba. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan mukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Yahweh barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Yahweh. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Yahweh akan menjawab. Ya. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Oh, tertulis rupanya Pak Yakub. Ayat berapa itu? 8. 9. Kalau kita berteriak minta tolong kepada Bapak, ini aku anakku. Ada apa rupanya? Kok kau panggil aku? Ya kan? Pamannya kita udah, Bapak, gitu kan? Ada apa nak? Ini Bapak. Kalau dia bilang ini Bapak, supaya rasa khawatir dan gentar kita hilang. Nggak perlu takut kalau anakku Bapak di sini. Siapa yang mau ganggu kau? Ya kan Pak Sudungan, Pak Gembala? Kalau bahasa Bataknya asa usasap kata gitu kan? Siapa yang berani mengganggu kau nak? Kau anak Bapak loh. Nah, itu bisa terjadi kalau kita tadi ngapain? Berpuasa yang benar, ya. Nah, tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang mau fitnah, tidak kita harus menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita inginkan. Hampir sama tadi ya, memuaskan hati yang tertindas. Ini tadi kayak kesaksian Pak Johnson ini, yang orang kaya itu sekarang sudah miskin. Di ininya orang kaya itu dihiburnya, diberikan kekuatan, ya, diberikan apa? Semacam solusi bahwa hari esok masih ada selama matahari terbit di sebelah timur, masih ada harapan, ya. Nah, Tuhan senantiasa menuntun engkau di tanah yang kering. Wih, ini paling sejuk ini saya rasa. Nah, di tanah kering ada apa di sana? Rumput pun nggak tumbuh di tanah kering. Coba di gurun pasir itu apa yang tumbuh di sana? Nggak ada. Tapi apa? Kita senantiasa loh, bukan akan. Kalau akan itu belum terjadi, tapi senantiasa Tuhan senantiasa menuntun engkau di tanah yang kering. Wah, ini luar biasa ini. 12, terangmu terbit dalam gelap. Itu makanya ada pujiannya, tidak jalan dalam kegelapan. Lanjut nak. Kegelapan kita, sedangkan tadi pun terang kita berada dalam gelap. Sebelum tadi apa? Nah, kegelapan kita seperti rembang, terangmu terbit dalam gelap, ya kan? Lanjut nak. Nah, kegelapan kita seperti rembang tengah hari. Tahu rembang tengah hari? Nah, bagaimana triknya sinar matahari pada tengah hari? Itu kegelapan bagi kita. Kan aneh ya. Aneh lah saya rasa. Rembang tengah hari aja dibilang Tuhan itu kegelapan. Bagaimana kalau nggak gelap? Nah, oke. Nah, ini tadi juga udah 2 kali menuntun tanah kering. Engkau akan seperti taman yang diairi dan seperti mata air. Artinya, kalau taman yang diairi dan seperti mata air, pernah kekeringan nggak Noel? Tidak pernah kekeringan ya, tercukupkan semuanya itu. Otomatis kalau ada tumbuhan yang diairi dengan air dan seperti mata air, apa ciri-ciri tumbuhan itu? 1, tetap berdaun hijau enggak? Ya, udah pasti ya. Nggak akan mungkin jadi layu pohonnya Pak Trisno ya. Ini Pak Trisno nih ngerti juga tumbuhan nih. Tidak mungkin. Sudah daunnya hijau, tumbuhannya batangnya juga bagus, bernas lah gitu ya, tidak kering, pasti nggak berbuah.
buahnya banyak. Itu akan kayak gitu kita. Terakhir, engkau membangun tembok-tembok yang sudah runtuh berabad-abad. Contoh, apalah ya tembok-tembok yang sudah runtuh berabad-abad? Ini lebih condong kepada mitos. Artinya apa? Kalau umpamanya di Ezekiel itu kalau nggak salah ya, kalau bapaknya bahkan makan buah mentah ya Pak Dahlan ya, anaknya juga akan kena getah. Mie itu kita bangun jadi tembok-tembok seperti itu yang sudah runtuh. Kita bangun, kita tata lagi yang bagus. Tidak Pak, tidak Tuhan, tidak saudaraku. Kalau kita sudah bertobat, itu tidak akan terjadi. Ya, membangun tembok-tembok yang sudah runtuh. Lanjut nak. Kesimpulannya, berpuasa dilakukan atau dengan alasan satu, memperbesar iman, mengubah posisi, menjauhkan malapetaka, mengalahkan musuh, dan untuk bertobat. Ini sama tadi seperti yang di awal tadi. Ini ya. Di luar daripada ini saya rasa tidak ada, karena ini firman Tuhan katakan. Ya, di luar ini tidak ada, hanya 5. Tapi waktu berpuasanya kalau tadi disebutkan bulan 4, bulan 5, bulan 7 dan bulan 10, di luar itu bisa. Tapi untuk diri sendiri, apa tujuannya? Ya. Apa mau ngapain? Aku mau masuk ini Tuhan. Aku mau masuk Akmil Tuhan. 2 tahun lagi aku sekarang kelas 1 SMA. Berdoa gumulin. Mau masuk Akmil, mau masuk TNI, masuk polisi, silahkan. Aku mau jadi pramugari Tuhan. Tinggiku cukup. Janganlah pula jadi tinggi cuma 155, pengen pramugari ya si kuntet. Karena ada masa, ada tinggi minimumnya kan Pak Gembala ya. Contoh, tingginya 155, sementara pramugari 160 kalau saya tidak salah. Ya nggak mungkin. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak mungkin. Contohnya kayak tadi saya bilang berpuasa supaya jadi sekja, menjadi gembala, jangan Bapak Ibu ya. Dijauhkan Tuhanlah dari kita ini grafirat ini ya. Karena nanti akhir bulan ininya baru 1 tahun Pak Gembala kita. Ya, benar ya Pak Gembala ya, sama Pak Sekja. Dijauhkan. Hal-hal yang positif apa contohnya? Tempo hari sebelum meninggal almarhum berkata, ada satu tempat yang sudah dia terima dari Tuhan. Ada yang ingat? Tempatnya di sekitar Tangkuban Perahu. Itu kita kejar. Masalah nanti di mananya, ya cuman Tangkuban Perahu. Kan besar itu Pak Aposan, luas. Ya terserah. Tapi niat kita harus ada, kita kejar itu. Masalah nanti ininya Tuhan akan menuntun. Kita akan digerakkan kemana? Sama dulu ada cerita yang waktu kasus Ambon. Ingat? Pak Gembala pasti ingat itu. Yang dulu ribut Ambon, yang dipotong-potong semua itu, orang Kristen ini sudah lari ke pegunungan, dikejar tuh juga. Mereka berdoa dan berteriak, Tuhan, firman-Mu katakan, larilah ke pegunungan. Kami masih dikejar juga. Bagaimana ini Tuhan? Siapa yang bertindak? Tuhan. Saat itu datang api dari atas membakar, dan itu tidak terekspos. Kasus-kasus kayak gitu tidak terekspos. Jadi kita lakukan dulu, kemudiannya Tuhan turut sesuai Roma 8 ayat berapa Pak Dahlan? 28. Itu ayat emas kita itu. Tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Apalagi kita klaim 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan sepakat,
Tuhan hadir, ini Grapirat, aduh, udah lebih pun, udah melebihi kota malah, ya Pak Gembala ya, 2-3 orang loh. Apa itu contohnya? Suami istri cukup. Tapi kalau sendiri apa kata Tuhan? Masuk ke kamar, kunci kamarnya, ya. Nah, inilah yang dibilang Tuhan. Kita kejarlah, itu ada target kita. Di luar ini tidak ada, karena ini yang tertulis, karena inilah kebenaran. Tapi waktu-waktu puasanya terserah kita kapanpun bisa. Hanya jangan pada saat sukacita hari raya yang sudah ditentukan Tuhan kita malah berpuasa. Seperti hari raya 1 Tisri nanti sama Rosasana itu, ya, kita berpuasa. Tapi kalau sama lagi satu lagi, jangan pada waktu Paskah kita puasa. Kebalik ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat Sabut ya pendamaiannya itu puasa ya. Lanjut nak. Ini Noel, kau lihat dulu ini. Inilah. Mohon maaf kalau ini yang saya dapat. Puasa dia. Udah nunggu-nunggu ini ya, jamnya aja pun masih jam segini, ya. Jadi kurang berapa lagi? 13 menit lagi. Tapi dia sudah di meja nih, nunggu-nunggu. Dilihat-lihatnya aja lah terusin. Lama kali ya katanya. Lanjut nak. Nah ini bapaknya. Nah sama ini. Udah tinggal berapa menit lagi Pak Johnson? 7 menit lagi ya. Nah, udah dilihat-lihatnya donat ini. Kapan lah ini bisa kumakan donat ini, kue ini katanya kan? Nah, lanjut. Nah, puasa nggak boleh makan, ya seperti ini. Lanjut nak. Oke, ini ada catatan pena. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Di dalam Alkitab kuk juga untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Siapa nabi yang pernah dipasangi pakai kuk? Nabi Yeremia. Di Yeremia berapa Pak Dalan? 23 apa 32 itu ya? Ayat 2. Di Matius berapa itu? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Apa ininya? Pikulah kuk yang kupasang. Ternyata lanjut nak, kuk dalam Alkitab dan kekristenan saat ini dimaknai sebagai ketundukan kepada Elohim. Ya, salah satunya disimbolkan dengan stola. Saya yakin Pak Gembala ngerti nih kalau pas lagi di teologi ya Pak ya. Stola ini mulai diperkenalkan pada abad keempat di Gereja Timur. Berupa apa? Kain panjang yang dipakai pada leher baju seorang imam, pendeta atau pengajar, agar apa yang diajarkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi stola itu kain panjang itu diinikan kayak kuk juga, supaya apa? Para imam, pendeta, pengajar itu tidak sembarangan ngomong. Apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan tadi apa? Dimaknai sebagai ketundukan kepada Elohim. Ya, ini tradisi ini muncul di Gereja Timur mulai abad keempat. Kalau pengetahuan ini Pak Gembala kita pasti saya yakin sudah tahu nih. Nah ini stola, kain panjang. Sekarang para gereja-gereja mau Katolik mau apapun, para ininya udah pakai gini sekarang. Kain panjang ya. Beda dengan talit loh. Kalau talit kayak kain gendong ya di sini ya kan? Nah, dia lebar. Kalau ini cuma selempang gini aja nih. HKBP, HKI, gereja suku-suku di Indonesia sudah pakai gini nih. Katolik juga sudah pakai. Nah, jadi ya puji Tuhan juga. Ternyata itu dimaknai sebagai tunduk kepada Elohim ya. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan di hari Sabat ini. Sekian dan terima kasih.
Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu di Grafiran ini. Engkau mengajarkan kami tentang bagaimana cara berpuasa, apa yang kami lakukan selama berpuasa, agar dengan demikian Bapa, puasa kami berkenan di hadapan-Mu, dan dengan perkenanan Engkau atas puasa kami mendapat berkat daripada-Mu. Dan biarlah menjadi kenyataan bahwa kebenaran akan menjadi barisan depan kami, dan kemuliaan Bapa Yahweh menjadi barisan belakang kami. Karena kami pun sudah Kau miliki Bapa. Engkau lah yang empunya kami Bapa, oleh karena Engkau sudah mati di kayu salib, membayar semua hutang dosa kami dengan lunas melalui pengorbanan-Mu Bapa. Darah-Mu yang kudus, suci dan tak bercacat noda sudah mengalir dari tubuh-Mu di kayu salib. Oleh karena itu Bapa, di sini kami anak-anak-Mu di Grafiran, Engkau melihat kami Bapa, muliakanlah nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena itulah yang kami rindukan dalam hidup kami yang sisa ini Bapa. Dan selama kami hidup, kami ingin muliakan Engkau, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan, diagungkan lewat kehidupan kami di dunia ini. Karena nanti pun Bapa, pada saat pengadilan-Mu nanti, perbuatan kamilah yang akan menjadi pertimbangan di dalam pengadilan-Mu Bapa. Sehingga selama waktu kami masih ada di dunia ini, biarlah Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Oleh karena itu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh hidup kami padamu, supaya Engkau tutup bungkus kami dengan darah anak domba Elohim yang mengalir melalui dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami. Darah itu masuk ke dalam tubuh kami, masuk menguasai otot-otot dan daging kami, masuk kepada urat-urat saraf kami, ke dalam tulang-tulang dan sumsum kami Bapa, ke seluruh panca indera kami, ke semua sistem pencernaan kami Bapa, sehingga semuanya, tubuh jasmani kami, jiwa, raga, roh kami berada dalam kuasa dan kendali-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau kala selamanya. Di dalam nama Elohim Yahweh Besem Yesua Masya, orang Nazaret, kami berdoa dan meminta. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Haposan Tapea yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam refleksi. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita angkat pujian. Jiwaku merindukan-Mu ya Yesus yang hidup. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, amin. Ya Yesus yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Yesus yang, sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, amin. Ya Yesus yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian, dan jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri.
kasih yang sempurna. Kasih Yang telah amin. bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta, hati mencariku mendapatkan, ku ketuk pintu oh Bapakku, Kau Bapa, Amin. Bapa yang dekat. Kita akan terima berkat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah perayaan Sabat kita, mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk apa yang boleh kami rasakan, sukacita, damai, sejahtera Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau. Kami percaya apapun yang kami lakukan Bapa, itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Bapak. Kami semua anak-anak-Mu yang percaya dan mengimani Engkau dikuatkan, dihiburkan Bapak. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami terima pada saat ini. Bapak yang baik, kami tetap pada posisi doa kami yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak untuk perkenan mendengar doa dan permohonan kami Bapak. Tuhan, kami juga tambahkan permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, apakah itu dokter gigi, para perawat, bidan, dan semua yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan yang tidak kami ketahui namanya Bapak. Tuhan berkati mereka, jaga lindungi mereka, enyahkan penularan penyakit dari mereka Bapak. Amin. Tuhan balaskan yang terbaik untuk pelayanan mereka, untuk dharma bakti mereka melayani banyak orang yang sakit Bapak. Amin. Balaskan itu juga untuk seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para anggota TNI, Polri, dan petugas keamanan sipil lainnya yang juga mendarbaktikan dirinya untuk menjaga keamanan, baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Amin. Tuhan berikan mereka hikmat untuk bertugas Bapak. Jaga lindungi mereka Bapak, sehingga kemudian kami boleh merasa nyaman dengan keamanan yang terjamin yang sudah didrama-baktikan oleh para anggota TNI, Polri, dan petugas keamanan sipil lainnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan kami, di mana kami boleh beribadah di gereja ini. Tuhan berkati sehingga kami hidup Bapak boleh saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lain. Amin. Bapak yang baik, berkati juga pemilik gedung di mana kami boleh beribadah Bapak. Berkati keluarganya, kesehatannya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berkati juga gereja sahabat kami, tetangga kami di mana boleh memakai gedung yang sama Bapak. Mereka juga diberkati dengan pelayanannya di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar juga kami akan pulang. Sebagaimana Tuhan sudah pimpin kami dengan damai sejahtera, Tuhan juga memimpin kami tiba kembali di rumah kami dengan damai sejahtera, bertemu dengan keluarga yang kami kasihi. Amin. Dan rencana kami nanti Bapak akan mengadakan sakramen, yaitu baptis selam atau baptis air. Tuhan juga berkati perjalanan kami dan rencana itu sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak kami, baik Friska juga Immanuel yang akan menjalaninya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita angkat tinggi tangan kita lihat kepala untuk menerima berkat dari Bapak yang habis ini, Yesus Masiah.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, Amin. yakni kandungan anak-anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus HaMasiah, dan penghiburan yang sejati dari Roh HaKudos menyertai kita sekalian sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyambut kita di awan-awan yang permai, dan kita para saleh-salehnya turut diangkat. Terpujilah nama Bapa, demi nama Yesus HaMasiah kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama, amin. Bapak, terima kasih. Bapa. Shalom, Bapak ya, berkati kita. Amin.